Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya. Nih ada sesuatu yang akan saya tunjukkan sama teman-teman ya. Ini sudah lama ya, sudah lama banget saya nggak membongkar, menunjukkan ya mainan action figure. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya membongkar statue, Hot Wheel dan beberapa mainan ya, jauh dari action figure ya. Selama ini saya beberapa bulan yang lalu suka membongkar action figure, tapi selang beberapa bulan ini saya sudah lama nggak membongkar action figure karena lagi sepi di pasaran dan belum ada item yang saya incer atau karakter yang saya incer. Nah, ini sekarang bukan item baru teman-teman ya. Ini adalah item lama yang saya punya dan belum saya dokumentasikan di depan kamera. Jadi item ini pernah saya beli tahun 2020. Jadi bisa kebayang teman-teman ya, berapa tahun, sekarang sudah 2025 ya. Jadi item ini saya beli tahun 2020 seharga berapa ya? 325. Tergolong mahal kalau menurut saya karena itemnya ini mungkin serupa ya, serupa seperti ini kalau dibilang apa ya, menyerupai atau meniru Marvel Legends, McFarlane, dan ini bukan produk dari dua yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi ini adalah produk dari Mattel. Nah nih, produk dari Mattel. Nah kebetulan juga nih teman-teman ya, tapi tidak saya rencanakan, ini cuma kebetulan saja. Kalau sebelum-sebelumnya, akhir-akhir ini saya membongkar Hot Wheel yang merupakan rilisan dari pabrikan Mattel. Dan entah kenapa kok saya ngambil ini nggak direncanakan teman-teman ya. Saya mengambil figur ini yang mau saya tunjukkan sama teman-teman di depan kamera, berbagi info ya. Walaupun ini adalah item lama tahun 2020 yang saya beli, baru saya dokumentasikan di depan kamera ya. Tiba-tiba saya memilih Mattel ya. Nah, ini mungkin tujuan saya berbagi informasi, berbagi kesenangan. Siapa tahu mungkin teman-teman di luar sana yang lagi nyari-nyari informasi mengenai figur ini, karena perlu saya informasikan, figur ini masih ada yang menjual teman-teman ya. Cuman harganya lumayan naik sekarang. Kalau dulu saya beli seharga 325, sekarang dia menjadi 345. Jadi lumayan kenaikannya teman-teman. Nah, siapa tahu mungkin teman-teman yang lagi mau membeli item itu ya, lagi nyari informasi kayak apa sih figurnya, kalau lihat lebih dekat mungkin. Nah, ini yang akan saya bagikan sama teman-teman. Oke, nih ya, karena berhubung itemnya ini sudah lama tidak saya buka, nih boxnya lumayan awut-awutan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah produk dari Mattel dan figur dari Shazam. Nah, Shazam ini Shazam yang pertama teman-teman ya, bukan yang kedua. Kalau yang kedua berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Itemnya ini saya beli tahun 2020, yang pasti di bawah tahun 2020 filmnya, atau mungkin di masa itu juga teman-teman, saya lupa. Jadi ini adalah karakter Shazam yang saya beli. Memang lagi nyari-nyari dan belum saya menemukan karakter Shazam yang dicetak dari action figure. Kalau nggak salah kemarin Marvel Legends saya nggak menemukan, terus McFarlane juga nggak menemukan. Browsing ternyata menemukan ini, dan ini lumayan menarik ya. Dari packaging juga ya, dan ini saya pikir dulu Marvel Legends teman-teman. Saya nggak baca ini punyanya apa, pabrikan apa. Ternyata setelah dibeli dan nyampe di rumah saya liatin Mattel. Dan sebelumnya saya belum pernah membeli figur dari Mattel ya, sama sekali belum pernah. Jadi di tahun 2020 ini pertama kali saya membeli karakter atau membeli figur dari Mattel. Dan ayo kita coba lihat-lihat aja di dalamnya teman-teman. Tapi sebelum kita liatin boxnya ya. Jadi boxnya ini serupa seperti Marvel Legends, seperti McFarlane. Jadi bentukannya seperti ini ya. Bentukan boxnya serupa persis seperti Marvel Legends, McFarlane ya. Oke, jadi bentukan boxnya seperti ini. Di sini ada Windows boxnya, ada Multiverse, DC, Shazam, dan tampilannya keren ya, asik. Dan di belakang di sini ada karakter ya, si villainnya atau si penjahat sama si karakter yang baik atau protagonis, antagonisnya dan protagonisnya teman-teman. Oke, kayaknya menarik ya. Coba kita buka saja teman-teman ya. Kita buka dari boxnya, kita liatin kira-kira kayak apa Mattel kalau bikin figur. Nah, oke, sudah kebuka teman-teman. Jadi boxnya sudah tua banget teman-teman ya, 2020 tidak saya buka. Oke. Wah, kayak blister teman-teman. Wah, nah ini figurnya sudah kelihatan. Oke, saya tata aja biar cantik di depan kamera.
Oke, ini teman-teman ya. Jadi bentukan figurnya di dalam blister seperti ini. Jadi kalau dibilang ini aksesorisnya sangat minim sekali teman-teman ya. Cuman ada 2 pasang tangan yang berbeda bentuk ya. Ini sama bentuk, ini beda bentuk. Jadi aksesorisnya sangat minim sekali, serupa seperti Marvel Legends dan McFarlane. Nanti kita liatin ya, beberapa kali saya membuka figur dari McFarlane, membuka dari Marvel Legends. Kalau punyanya Mattel nih seharga yang hampir-hampir mirip ya. Jadi harganya ini serupa seperti Marvel Legends dan McFarlane teman-teman ya. Nah, dengan harga segitu kira-kira worth it nggak setelah kita beli ya untuk figur ini? Oke, ini agak susah nih teman-teman ya. Jadi sayapnya ini dia masuk ke blister ini, sambil lalu akan saya buka ya, mungkin di belakang kamera karena ribet ya, di depan kamera saya harus membuka seperti ini. Oke, ini sudah kebuka teman-teman ya. Nah nih, oke, sebelum saya ngomong panjang lebar, impresi pertama setelah saya buka figurnya dari blister, apa ya, ada sesuatu yang menurut saya agak-agak kaku karena sebelum-sebelumnya saya sudah membuka Marvel Legends ya, McFarlane, tapi Mattel ini yang hampir-hampir mirip dengan 2 yang saya sebutin tadi, kok ada sesuatu yang buat saya ini agak-agak gimana ya. Marvel Legends dan McFarlane itu sebenarnya sudah tergolong rada-rada kaku, tapi ini Mattel ini lebih kaku teman-teman ya. Kaku dari segi cetakan sebenarnya, desain ya. Yang paling utama itu di bagian ini teman-teman ya, di bagian selangkangan ya, di bagian paha ya, di bagian paha kanan kiri ini bentukannya kurang menyamar ya, kurang begitu apa ya namanya teman-teman ya. Jadi gapnya tuh terlalu kelihatan ya, antara pinggang ke bawah menuju ke pangkal pahanya terlalu kelihatan. Jadi kesannya kayak gimana gitu ya, kayak kaku lah teman-teman ya. Oke, nah ini bentukannya seperti ini. Sebenarnya secara ini bagus ya, cuman untuk ukurannya, ini ukurannya serupa seperti Marvel Legends teman-teman ya. Ini kalau digandeng dengan McFarlane ya, McFarlane lebih besar ya, lebih besar, lebih tinggi. Kalau miliknya Mattel nih hampir-hampir mirip dengan Marvel Legends teman-teman. Marvel Legends ya. Nah, ini sebelumnya saya nyari-nyari ini sebenarnya mau nyari yang harga murah dan juga face ya. Terutama head sculpture-nya ini hampir-hampir mirip. Tapi yang ini untuk head sculpture, impresi pertama saya ya dengan figur ini lumayan ya. Untuk segi apa namanya, untuk segi wajah di sini lumayan. Oke, coba kita lihatin lebih dekat teman-teman ya, secara detail kayak apa sih ya untuk karakter dari Shazam ini, produk dari Mattel, biar teman-teman di rumah lebih tahu. Oke, yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman. Oke teman-teman ya, coba kita mulai dari bagian atas kepala teman-teman ya. Dari segi kepala ini kalau saya nilai hampir-hampir mirip dengan aktornya, yaitu Zachary Levi teman-teman ya, bintang dari Shazam ya. Ya hampir-hampir mirip, lumayan ya, nggak terlalu jelek-jelek amat, tapi masih oke ya. Terus kita lari ke bagian pundak nih teman-teman ya, dan belum, mungkin saya nggak ngomongin pundak ya. Dari segi bahan lah teman-teman ya. Bahan yang digunakan ini condong kelihatan plastik, bener-bener plastik ya. Jadi nggak apa ya namanya teman-teman ya, nggak terlalu menarik ini dari segi bahan ya. Jadi mungkin kalau dibikin seperti McFarlane ya, dibikin seperti Marvel Legends yang plastiknya tuh nggak kelihatan teman-teman. Tapi yang ini terlalu kelihatan untuk bahan plastiknya ya. Apalagi dengan warna merah rada-rada menyala begini ya, ke bagian bahan ini benar-benar kentara banget teman-teman ya. Saya agak terlalu ini ya, apa ya, kurang begitu terkesan bagus ya kalau menurut saya dari segi bahan ini ya. Oke, terus kita ngomongin di bagian pundak ya. Bagian pundak seperti ini teman-teman ya, detailnya. Oke, jadi untuk bahan di sini detail seperti di filmnya, jadi ada semacam corak ya, ada semacam corak, jadi nggak polosan teman-teman ya. Jadi ada semacam corak di bagian ininya. Oke. Terus kita menuju ke detail di bagian ini ya. Jadi warna emasnya di sini agak tua ya, bukan cerah emasnya. Oke. Terus detail di bagian dada di sini warnanya terlalu redup ya, kurang begitu menyala ya. Coba mungkin dibikin agak-agak menyala, bakal keren ya teman-teman ya. Terus bentukan. Nah, bentukan dari dada menuju perut ini terlalu ini teman-teman ya. Apa ya, terlalu gapnya itu besar ke kecil ini terlalu tidak sinkron ya. Coba mungkin pinggang ini agak-agak besar sedikit ya, terus turun ke bawah mulai ramping, ini bakal keren ya. Jadi dari segi dada ke bawah ini
kurang begitu asik juga bentukannya. Dan yang paling saya tidak suka di sini di bagian pangkal paha teman-teman ya, gapnya ini kelihatan banget ya. Jadi secara desain dia tidak bisa menyamarkan atau mengkamuflase pangkal paha di sini gapnya ya. Kalau miliknya McFarlane, miliknya Marvel Legends keren ya, di bagian ininya dia benar-benar gapnya nggak terlalu kentara teman-teman ya. Ini kemungkinan besar karena pahanya dibikin agak-agak kecil teman-teman ya. Akhirnya dia kentaranya seperti ini teman-teman ya. Terus untuk sayapnya ini terbuat dari karet ya. Jadi ini karet, bukan ini teman-teman ya. Bukan kain, tapi ini adalah karet ya. Ini mungkin kalau dibuat gimmick dari kain bakal keren ya. Terus tudungnya juga ya seperti ini. Jadi dia semacam aksesoris biasa ya. Jadi ini bahannya dari karet teman-teman. Oke, turun ke bawah di sini seperti ini ya. Jadi secara desain serupa seperti McFarlane sama Marvel Legends ya. Cuman di sini banyak kekurangan untuk Mattel ya. Dari segi desain ya. Dan juga di sini ada bagian yang apa ya, semacam kurang mulus ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia jadi ini sebenarnya pola dari kostum dari si Shazam. Cuman ada bagian yang terlalu menonjol dan kesannya di sini adalah sambungan ya. Nah, ini kurang begitu bagus. Oke, tadi kita sudah melihat secara detail ya bentukan dan segi bahan ya produk dari Mattel ini untuk karakter Shazam. Coba sekarang kita liatin yang paling utama, yaitu adalah artikulasinya teman-teman ya. Artikulasi di sini ya hampir-hampir mirip sih ya, hampir-hampir mirip dengan Marvel Legends dan juga McFarlane, hampir-hampir mirip. Jadi dari 3 produk ini sebenarnya dari segi artikulasi jangan terlalu dihandalkan. Jadi kita cuma menikmati bentukan secara desain ya. Untuk artikulasi kita kesampingkan dulu untuk penggemar McFarlane, Marvel Legends dan si Mattel ini teman-teman. Dari kepala, untuk kepala di sini dia bisa muter-muter begini. Ini sebenarnya dia bisa muter 360 derajat, cuman terhalang oleh tudungnya di sini ya. Untuk muter-muter oke. Untuk nunduk segini teman-teman ya, untuk nunduk dia segini, untuk mendongak nggak terlalu ya. Terus untuk miring dia nggak bisa teman-teman ya, miring kanan kiri dia nggak bisa. Oke, jadi di bagian kepala seperti itu. Terus untuk bagian tangan ya, bagian tangan di sini oke, bisa muter ya. Terus dia butterfly, di sini ada join, ada semacam artikulasi yang bisa dinaikkan begini teman-teman. Oke, terus di bagian pangkal bahu di sini ada artikulasi yang bisa kita mainkan. Terus untuk siku dia double join teman-teman ya, double join. Jadi masih asik ini. Jadi dia untuk double join ini untuk angkat segini oke banget ya. Untuk tangan dia bisa muter-muter gini teman-teman ya. Terus untuk torso ini kanan kiri dia nggak bisa ya, dia cuman ke belakang dan ke depan saja, nggak terlalu membungkuk. Dan ini yang membedakan mungkin dengan si McFarlane dan Marvel Legends. Untuk Mattel dia memiliki artikulasi di bagian perut teman-teman ya. Jadi dia bisa muter, apa bisa muter nih ya? Oh bisa teman-teman ya. Jadi kalau McFarlane dan Marvel Legends bagian perut dia nggak memiliki artikulasi, tapi Mattel dia memiliki artikulasi. Ya, ini kelebihannya ya. Tapi nggak bagus-bagus amat teman-teman. Oke, di bagian perut seperti ini. Untuk bagian kaki, pangkal paha dia ngangkang seperti ini. Oke, mundur nggak terlalu karena ditahan oleh si pantatnya di sini. Untuk menendang segini teman-teman ya. Dan di pangkal paha juga ada artikulasi yang bisa dimainkan ya. Jadi kalau perbedaannya ya, kalau Marvel Legends dia bahannya semi-semi ada karetnya, ada plastiknya, tapi kalau ini dia murni plastik ya, plastik atau PVC ya teman-teman ya. Oke, nah untuk dengkul double join ya. Nah ini dia bisa angkat segini teman-teman ya. Untuk dengkul dia bisa tinggi seperti ini, oke ya. Untuk artikulasi dari segi double join keren si Mattel ini ya. Untuk kaki, nah ini kaki yang paling ini teman-teman ya. Untuk kaki di sini dia, nah ini untuk kaki dia untuk menapak kurang begitu banyak ya, menyesuaikan dengan tapakan. Untuk angkat seperti ini, untuk mundur, oke, masih oke lah teman-teman ya. Untuk artikulasi bagian kaki. Oke teman-teman ya, untuk aksesoris yang disediakan oleh si Mattel di sini ada 2 pasang tangan teman-teman ya, ada 2 pasang tangan.
Di sini ada bentukan tangan kayak semacam apa ya? Kayak semacam dia pose apa ya teman-teman ya? Tangan dia ke atas begini ya. Jadi dia semi apa dia terbang atau apa nih ya? Saya bingung ini untuk menjelaskan ya. Tapi yang pasti dia posenya biasanya dia kayak apa ya? Tangan begini nih teman-teman ya. Saya nggak ngerti untuk menjelaskannya. Secara bahan dia seperti ini ya. Terus di sini ada sepasang tangan semi menggenggam teman-teman. Ya. Jadi dua pasang tangan yang disediakan untuk tangan pengganti ya teman-teman. Oke, sekarang kita ukur teman-teman ya tinggi dan besaran dari si Zazam ini, produk dari Mattel, seberapa sih tingginya. Ini kalau saya ukur dari ujung kaki sampai ke atas nih sekitar 17 lah, 17 lewat sedikit lah teman-teman ya. 17 ya, oke 17 cm teman-teman. Jadi dia besarannya atau tingginya 17 cm. Jadi buat teman-teman mungkin yang mencari item ini dan tertarik untuk beli dan mau disandingkan dengan Marvel Legends masih cocok teman-teman ya. Tapi kalau mau disandingkan dengan McFarlane ya, itu mungkin terlalu kecil ya. McFarlane besar teman-teman ya. Kalau Marvel Legends dia masih cukup, masih oke untuk disandingkan. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ya, secara keseluruhan setelah saya buka, setelah saya lihat ya dengan harga 325 yang saya dapat ya dengan head sculpture yang lumayan mirip dengan Sakari ya, dengan karakter si Zazam masih oke ya, walaupun dengan bahan yang seperti ini. Tapi mungkin saya sarankan mungkin dia di pose di etalase mungkin gaya begini saja, museum pose ya, pose-pose gayanya si Zazam atau yang berkaca pinggang mungkin yang begini teman-teman ya, masih oke lah ini. Ya, tapi untuk modi pose aneh-aneh dari segi ini masih kurang. Tapi dengan harga 325 mungkin agak kemahalan ya. Tapi kalau kita suka dengan karakter Zazam, ini mungkin pilihan terbaik dengan harga yang lumayan terjangkau. Ya, dulu sempat saya mau berpikir untuk membeli Mavek ya, lebih bagus, aksesoris juga lebih bagus, cuman harganya lumayan. Ya, menyesuaikan dengan dompet, akhirnya saya milihnya Mattel ya, masih lumayan lah teman-teman ya untuk memiliki karakter Zazam untuk dipajang di etalase dengan head sculpture yang lumayan mirip, masih worth it. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja ya figur yang saya buka, action figure yang saya buka setelah lama tidak membuka action figure ya. Masih recommended buat teman-teman mungkin pencinta Zazam untuk dibeli. Di pasar masih ada harga 345. Kalau mau nanya belinya di mana, komen aja, nanti akan saya kasih linknya. Oke, semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.